Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan syarah Thalathatul Usul wa Adillatuha, syarah dari kitab 3 pondasi utama dalam beragama beserta dalil-dalilnya. Yang mana kitab ini disyarah oleh Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk halaman 15 di muqaddimah yang terakhir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya kitab Thalathatul Usul ini memiliki perbedaan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dari sisi muqaddimahnya. Kita katakan bahwasanya muqaddimah kitab Thalathatul Usul dan Al-Usul Ats-Tsalatsa itu berbeda. Ya, kita katakan ada 3 muqaddimah yang diawali dengan kata i'lam. Ya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Kemudian i'lam rahimakallah annahu madza qala muqaddimah Tsalatsa masail. Kemudian sekarang kita masuk ke muqaddimah yang ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, arsyadakallah, semoga Allah memberikanmu petunjuk li ta'atihi, untuk melakukan ketaatan. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya yang perlu kita ketahui itu agama al-hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Itulah ajarannya Nabi Ibrahim. Apa itu al-hanifiyah? Agama yang hanif itu apa? An ta'budallaha wahdah, yaitu engkau menyembah Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan agama dan peribadatan hanya untuknya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, jin dan manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan manusia dan jin dengan tujuan hal tersebut. Ya, tujuan kita hidup itu ya untuk mentauhidkan Allah. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Ya, makna kata ya'budun adalah yuwahhidun. Yuwahhidun artinya mengesakan. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan hal yang paling mulia yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah at-tauhid. Jadi perintah Allah itu banyak. Maka perintah yang paling agung, yang paling mulia adalah perintah untuk bertauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Hanya satu-satunya Allah saja. Wa a'zamu ma naha'an. Kalau yang diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang paling penting adalah tauhid, maka kebalikannya, sesuatu yang paling Allah larang, sesuatu yang paling Allah benci adalah lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Apa itu kesyirikan? Yaitu menyeru selain Allah bersama dengan menyeru Allah. Ya, bukan berarti nggak menyeru Allah sama sekali, dia menyeru Allah juga, tapi menyeru ya bersamaan dengan itu yang lainnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya syirik itu adalah sesuatu yang terlarang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, esakan Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun. Taib, kita akan jelaskan atau kita akan baca syarahnya. Qala asy-syarih waffaqahullahu wa hafizahu, dzakara al-musannif rahimahullah annal hanifiyyata millatu Ibrahim. Penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menyebutkan bahwasanya al-hanifiyah, millahnya Nabi Ibrahim. Ya.
mubayyinan haqiqataha biqaulin jami'in yandariju fihi ma yuradu biha syar'an. Mubayyinan, Syekh di sini menyebutkan kalimat annal hanifiyata millatu Ibrahim ini untuk menjelaskan haqiqataha, untuk menjelaskan hakikat dari agama Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Biqaulin jami'in. Syekh di sini menjelaskan dengan ucapan yang jami', ucapan yang sedikit tapi maknanya banyak, ucapan yang padat istilahnya. Jadi jami' itu maksudnya jami'un lima'anin katsirah. Yandariju fihi ma yuradu biha syar'an. Ya. Tertera di dalamnya atau tercantum di dalam ucapan Syekh itu ma yuradu biha syar'an, apa makna dari agama Nabi Ibrahim secara syariat. Ya, istilah secara syariat, pengertian secara syariatnya apa. Ya, jadi perkataan Syekh di sini perkataan yang ringkas tapi maknanya mendalam sekali, itu maksudnya. Fa innal hanifiyata fi syara'. Kalau begitu apa itu al-hanifiyah? Ajarannya Nabi Ibrahim dalam tinjauan syariat, laha maknayan, ada dua maknanya. Ahaduhuma amun wa huwal Islam. Makna yang pertama dari al-hanifiyah adalah makna umum, yaitu al-Islam. Jadi annal hanifiyah maksudnya adalah al-Islam. Wal akhar khasun. Makna yang kedua adalah makna khusus. Ya, makna khusus apa itu? Al-iqbalu 'ala Allahi bit-tauhid. Kita menuju Allah dengan tauhid. Ya, kita menemui Allah dengan tauhid. Walazimuhu al-mailu amma siwa. Dan lazimnya, konsekuensi dari ya tauhid itu apa? Al-mail, ya, condong atau berpaling amma siwa, dari selain Allah. Itu konsekuensi tauhid. Ketika antum mengatakan bertauhidlah, konsekuensinya berarti antum harus berpaling dari selain Allah. Ya. Jadi ketika antum mengatakan bertauhid, itu maksudnya jangan lakukan kesyirikan, karena memang keduanya tidak akan bertemu. Ya. Sama dengan ketika antum mengatakan kepada orang, duduklah, itu berarti sama dengan antum mengatakan jangan berdiri. Ya. Bertauhidlah, itu sama dengan antum mengatakan jangan berbuat syirik. Itu konsekuensinya. Ya. Bil bara'ati minasyirk. Ya, kita berpaling dari selain Allah, dari penyembahan kepada selain Allah, itu dengan cara bagaimana? Dengan cara al-bara'ah, dengan berlepas diri dari kesyirikan. Baik. Fa aslul hanifiyah wada'an huwa al-iqbal wal mailu lazimuha. Ya. Maka asal dari al-hanifiyah secara wada', bimana lugotan huna, ya. Aslul hanifiyah wada'an bimana lugotan, ya. Jadi asal kata al-hanif itu, misalnya kita dengar orang hanif, ada hunafa, ya. Secara bahasa hunafa atau hanif itu artinya al-iqbal, ya. Ya, menjumpai, mendatangi. Wal mailu lazimuha, dan kecondongan itu adalah konsekuensinya. Ya. Baik. Jadi secara lughah, ya, aqbala yuqbilu itu artinya mendekati, ya, atau mengunjungi, menemui. Wal mailu lazimuha, dan konsekuensi dari iqbal mendekati atau menghadiri, ya, menemui, itu konsekuensinya adalah condong. Wal kalimatu la tufassaru bil lazim ibtidaan. Nah, ini kaidahnya. Suatu kata tidak bisa ditafsirkan dengan konsekuensinya. Ya, ketika antum ditanya, ya, apa itu tauhid? Antum jawab, tidak melakukan kesyirikan. Bukan seperti itu pengertian awalnya. Ya, jadi tidak boleh pengertian itu diawali dengan kata-kata seperti itu. Ya, kalau ditanya, apa itu berdiri? Ya, jangan antum katakan berdiri itu ya tidak duduk. Ya, pengertian yang seperti ini keliru. Ibtidaan secara awalnya. Jadi awal kita membuat suatu pengertian itu nggak boleh diawali dengan kata lazimnya, dengan konsekuensinya. Ya. Fatufassaru bima wudi'at lahu fi kalamil Arab. Ya. Maka awalnya jangan ditafsirkan dengan ini. Jangan ditafsirkan dengan al-mail. Ya, jadi antum perhatikan di situ ya.
Nah, jadi pengertian al-hanifiyah secara bahasa itu berarti ada dua, al-iqbal dan al-mail. Ya, al-iqbal dan al-mail. Kenapa nggak kita kedepankan al-mail dulu, baru al-iqbal misalkan? Ya. Ya, karena apa? Karena mail itu adalah konsekuensi dari al-hanifiyah. Dan tidak boleh kita mengartikan sesuatu diawali dengan konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya ada, tapi kita taruh di belakang. Antum paham makna konsekuensi ya? Akibatnya maksudnya. Ya. Fatufassaru bima wudi'at lahu fi kalamil Arab. Maka kalau kita ingin mengartikan sesuatu secara bahasa, kita tafsirkan, kita artikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh orang Arab. Bagaimana ditetapkan dalam kaidah bahasa Arab? Seperti itu. Tsumma yakunul lazimu tabi'an lahu. Kemudian konsekuensinya baru mengikutinya. Ya, konsekuensinya mengikuti pengertian secara bahasanya. Jadi kalau ditanya sama orang, antum apa itu tauhid? Sebutkan makna tauhid dalam bahasa Arabnya dulu. Nah, tauhid ya diambil dari kata apa? Baru kemudian sebutkan konsekuensinya. Jangan dibalik. Ya, jangan ditaruh konsekuensinya di depan baru kemudian pengertian secara bahasa. Ini keliru. Ini kaidah ini antum harus pahami baik-baik ini karena inilah metode yang ditempuh oleh para ulama di dalam menyusun kitab-kitab mereka. Baik. Fa aslul hanifiyah hiya al-iqbal. Maka kesimpulannya ya, pondasi ya, makna asli dari kata al-hanifiyah itu adalah al-iqbal, mendekati, menjumpai. Wa idza aqbalal abdu ala syai'in mala an ghairihi. Jika seseorang mendatangi sesuatu, berarti dia condong kepada sesuatu tersebut. Ya, ada dua tempat misalkan, kiri dan kanan. Antum mendatangi yang kanan, berarti antum condong kepada yang kanan. Itu maksudnya. Mungkin nggak apa tidak antum datangi tempat yang kanan tanpa antum condong ke sana. Mustahil ini. Itulah kenapa kita katakan tadi, konsekuensi dari mendatangi sesuatu adalah antum condong ke sana. Paham maksudnya? Ya. Kenapa? Kembali dari yang kiri tadi. Karena antum pilih yang kanan. Nah, berarti goirih itu yang kiri dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi antum pilih satu. Ya. Misalkan antum ada bertiga di sini. Ya. Ana bertemu, ya, jalan ke arah antum bertiga. Ya. Tapi ana berhentinya di depan Zul. Ya, berarti ini ana iqbal kepadanya Zul dan condong kepadanya. Paham maksudnya ya? Nggak mungkin ana mendatangi Zul kemudian ana condong ke antum. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi malaan itu kayak berpaling Mail. Malaan. Hah? Jadi dia berpaling dari selainnya. Condong kepada ini, konsekuensinya apa? Condong kepada satu. Berarti antum berpaling dari yang lain. Gitu maksudnya. Ketika antum menghadap kanan, mungkin nggak juga menghadap kiri. Nggak mungkin kan? Berarti harus pakai an, nggak boleh pakai ilah. Nggak boleh. Malaan. Ya. Jadi tadi kita temukan al-mailu an. Ya. Taib. Mafhum ini ya? Syekh di sini sangat dakik sekali ya. Ya. Sangat mendalam sekali bahasa yang seperti ini. Nah, seperti ini antum cari di kitab-kitab lain tidak nemu ya, penjelasan seperti ini. Wal madkuru fi qaulil musannif an ta'budallaha wahdah. Itu engkau menyembah Allah wahdah saja. Ya. Baik, jadi an ta'budallaha wahdah ini perkataannya siapa? Ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jadi anta budallah di sini pengertian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang disebutkan oleh pensyarah tadi sebagai qaulun jami' tadi. Ya, ini yang disebut dengan qaulun jami' oleh Syekh tadi. Baik, yaitu engkau menyembah Allah saja mukhlishan lahuddin. Huwa maksudul hanifiyah. Inilah maksud, ya, ghayah, tujuan, makna dari al-hanifiyah. Walubbuha al-muhaqqiqu wasfaha al-jami'a lil ma'naini ma'an wa hiya dinul anbiya'i jami'an. Ya. Walubbuha, lubbun itu bermakna inti. Ya, lubbus syai' intinya, sesuatu yang paling penting dari sesuatu tersebut. Walubbuha al-muhaqqiq,
Jadi inilah inti dari al-hanifiyah. Al-muhaqqiqu wasfaha, ya, yang merealisasikan, yang mewujudkan wasfaha, sifatnya. Jadi ini sekaligus pensifatan dari Syekh terhadap makna al-hanifiyah. Ketika antum mengartikan sesuatu, itu sebenarnya antum sedang mensifati sesuatu itu. Mafhum ada? Ya, ketika antum ditanya siapa Ali, maka antum sebutkan Ali itu yang begini begini begini. Nah, ini antum sedang mensifati dia. Ya, antum sedang memberikan sifat. Baik. Maka pengertian yang disebutkan oleh Syekh di sini, inilah inti dari al-hanifiyah itu. Nah, inilah intinya. Yang mana inti ini, ya, mewujudkan sifat dari al-hanifiyah itu. Jadi al-hanifiyah tidak dikatakan hanifiyah kalau tidak merealisasikan, kalau tidak mewujudkan apa yang disebut oleh Syekh di sini. Jadi antum nggak akan dapat gelar al-hanif itu kalau tidak mau menyembah Allah secara murni, begitu. Karena Syekh mengatakan anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kalau antum tidak menyembah Allah dengan ibadah yang murni, tidak menyembah Allah dengan tauhid, maka antum tidak dikatakan al-hanifiyah, tidak dikatakan beragama dengan al-hanifiyah. Al-jami' lil ma'nayaini ma'an. Pengertian dari Syekh di sini anta budallaha wahdahu ini adalah pengertian yang mencakup dua makna yang kita sebutkan di atas tadi. Makna umum dan makna khusus. Apa makna umum tadi? Al-Islam, yaitu agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya nabi-nabi yang lain. Sebelum dan sesudahnya. Ini semuanya adalah agama Hanifiyah. Jadi jangan berpikir Al-Hanifiyah itu nama agama lain selain Islam. Di zaman Nabi Ibrahim tidak. Al-Hanifiyah itu sifat dari agama Islam, yaitu lurus. Antum harus paham, Hanif itu wazannya fa'il. Fa'il itu wazan sifat. Ya, jadi dia itu sifat. Ya. Jadi Islam yang lurus itu namanya Islam yang Hanif, begitu. Mafhum ya? Jadi Hanif ini bukan nama ajaran baru, sesuatu yang terpisah dari Islam, bukan. Islam yang paling murni itu Islam yang Hanif maksudnya. Ya. Jiwa yang paling murni artinya jiwa yang Hanif, yang lurus. Ya. Baik. Wahiyya dinul anbiya'i jami'an. Al-Hanifiyah ini adalah agamanya semua para nabi. Ya. Semua nabi agamanya adalah agama Hanifiyah, agama Islam. Islam itu penyebutan secara umum, Hanifiyah itu penyebutan untuk di zamannya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kita ambil sampel di sini? Kenapa nggak nabi-nabi yang lain? Ya, karena beliaulah yang merupakan imam para ahli tauhid. Ya, imam para ahli tauhid, ya, selain Nabi kita SAW adalah Nabi Ibrahim, dan juga karena beliau adalah Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Jadi menyebutkan nama Nabi Ibrahim itu berarti mewakili nabi-nabi yang lain, gitu. Ketika antum dalam tasyahud, ya, ada di situ selawat al-Ibrahimiyah, tahu ya? Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa nggak ada Nabi Musa dan sebagainya? Nabi-nabi yang lain keturunannya Nabi Ibrahim, maka berselawat kepada Nabi Ibrahim ya sama dengan berselawat kepada nabi-nabi yang merupakan keturunannya juga, mewakili. Baik. Fala takhtassu bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ini dia. Maka Al-Hanifiyah ini enggak khusus hanya untuk Nabi Ibrahim saja. Wa udifat ilaihi fi kalamil musannif taba'an li idhafatiha lahu fil Qur'anil Karim. Ya. Wa udifat, dan disandarkan kata, ya, Al-Hanifiyah di sini, ya, mengikuti, ya, Al-Qur'an, ya, taba'an fil Qur'an, mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Karena di dalam Al-Qur'an setiap disebutkan kata Hanif itu pasti disebutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya misalkan di surat Al-Baqarah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Disebutkan kepada Nabi Ibrahim di situ, ya. Baik. Misalkan di surat Ali Imran juga ada, ya. Fattabi'u millata Ibrahim
hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini selalu disebut digandeng dengan Nabi Ibrahim. Maka Syekh di sini menyandarkan kata Hanifiyah itu kepada Nabi Ibrahim karena mengikuti cara Al-Qur'an di situ. Fa innal millatal madhkurata fil Qur'anil Karim minat tauhid wal iqbali 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala waqa'a fi mawadhi'a minhu idhafatuha ila Ibrahim alaihi salatu wassalam duna ghairihi minal anbiya. Karena kata al-millah yang ada dalam Al-Qur'an ya, yang bermakna tauhid dan al-iqbal tadi ya, waqa'a fi mawadhi' ya, ada di banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan seluruh ayat itu disandarkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam duna ghairihi minal anbiya ya, tidak disandarkan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu. Misalkan wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Surat apa itu? An-Nisa. Nah, jadi selalu disandingkan dengan Nabi Ibrahim. Maka Syekh di sini mengikuti cara seperti itu. Faktafahul musannifu wa ghairuhu. Faktafahu bimana faktadahu, mengikuti ya. Maka musannif mengikuti hal seperti ini, wa ghairuhu, begitu juga para ulama-ulama lainnya, mimman yukhbiru anil haqa'iqis syar'iyyah ya. Ya, begitu juga para ulama-ulama lain ketika mereka menyebutkan masalah ini, ketika mereka mengabarkan tentang al-haqa'iq asy-syar'iyyah, hakikat-hakikat syariat ya, hal-hal yang perlu dijelaskan kepada manusia dari hal-hal yang samar di dalam Islam, muqaddiman ma jaa'a fi khitab syara'. Mereka itu kalau menjelaskan tentang syariat, mereka selalu mengedepankan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jelas maksudnya di sini ya. Jadi mereka pakai metodenya Al-Qur'an. Contohnya misalkan para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab ya, kitab apa saja mereka tulis yang menjelaskan tentang hakikat syariah, maka di situ mereka mengawali dengan al-basmalah. Ya, ini merupakan metode para ulama. Ya, kenapa mereka melakukan mengawali dengan al-basmalah? Ya, iqtidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Qur'an. Ya, jadi tidak hanya mengikuti makna kandungan Al-Qur'an, tapi juga mengikuti metode Al-Qur'an dalam penyampaian. Ya, ada seorang dai berdakwah. Ketika dia berdakwah, dia menggunakan dakwah metode dengan bercerita misalkan ya, tentunya cerita-cerita yang benar, cerita-cerita yang ada dalilnya. Maka ini juga metode dalam berdakwah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak kita temukan cerita-cerita ya, cerita-cerita para nabi. Tujuannya apa? Agar kita mengambil ibrah dari perjalanan atau kisah hidup para nabi tersebut. Maka ya, inilah bentuk mengikuti Al-Qur'an dalam metode dakwah. Ya, seorang petani ingin bercocok tanam dengan mengikuti Al-Qur'an, maka ada aturan, ada pedoman di dalam Al-Qur'an. Seorang nelayan ya, ingin pergi mencari ikan, maka ada pedomannya di dalam Al-Qur'an. Semua profesi itu bisa antum mencari pedomannya di dalam Al-Qur'an. Tentunya dengan memahami penafsiran ya, makna-makna tersebut. Wa udifatil millatu at-tauhidiyatu ila Ibrahim duna ghairihi minal anbiya li amrain. Ya, sekarang apa alasannya kenapa ya, Al-Qur'an menyandarkan agama Al-Hanifiyah itu kepada Nabi Ibrahim bukan kepada nabi-nabi yang lain? Kenapa di dalam Al-Qur'an setelah kata Al-Hanif pasti, atau sebelum kata Al-Hanif pasti ada nama Nabi Ibrahim di situ? Kenapa disandarkan kepada Nabi Ibrahim bukan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain? Ada dua alasan di sini. Yang pertama, annal ladina bu'itsa fihim nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Ibrahim. Karena umat yang turun Al-Qur'an kepada mereka, yaitu orang-orang yang hidup di zamannya Nabi, mereka itu ya'rifuna Ibrahim. Mereka mengetahui Nabi Ibrahim. Mereka kenal Nabi Ibrahim gitu. Tapi nabi-nabi yang lain mereka nggak kenal, karena Nabi Ibrahim kan di sana, di Mekah dia. Ya. Ibrahim, Ismail, ya, di situ. Wa yadhkuruna annahum min dzurriyyatihi. Orang-orang Arab walaupun dia kafir, Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka tahu Nabi Ibrahim, mereka kenal ya. Bahkan mereka menyebutkan bahwasanya diri mereka itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Wa yaz'umuna annahum ala dini, akan tapi mereka berpikir, mereka menyangka bahwasanya mereka itu berada di atas ajarannya Nabi
Ibrahim. Mereka nyembah berhala di depan Ka'bah sebagainya. Itu mereka mengira itulah ajaran Nabi Ibrahim dulu. Padahal tidak seperti itu. Fahaqiqun bihim an yakunu mislahu hunafa alillahi ghairu musyriki nabihi. Maka haqiqun bihim an yakunu mislahu hunafa alillah. Mereka itu seharusnya harus menjadi seperti Nabi Ibrahim, hunafa alillah, memurnikan agama, ghairu musyriki nabihi, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seharusnya seperti itu. Baik. Kemudian wal akhar itu mana alasan yang pertama. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim? Kalau disebutkan nabi-nabi yang lain, orang Arab nggak kenal siapa. Jadi nanti ayatnya nggak kesampaian. Ya. Baik. Bentar. Wal akhar, alasan yang kedua, kenapa disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Annallaha ja'ala Ibrahim alaihi salatu wassalam imaman liman ba'dahu minal anbiya. Beliau dijadikan sebagai imam, sebagai teladan bagi para nabi-nabi lainnya. Bi khilafi sabiqihi, beda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Falam yaj'al ahadan minhum imaman liman ba'dah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu sebagai imam untuk nabi setelahnya. Jadi Nabi Nuh misalkan, Nabi Nuh tidak dijadikan, atau Nabi Adam misalkan, tidak Allah jadikan sebagai imam bagi Nabi Nuh alaihissalam. Tidak diwajibkan Nabi Nuh untuk mengikuti atau untuk menteladani Nabi Adam. Tapi tidak halnya dengan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi selanjutnya diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dzakarahu Abu Ja'far ibnu Jarir fi tafsirihi. Ini disebutkan oleh Abu Ja'far ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari. Baik, ini faedah yang penting di sini ya. Wa ibadatullahi laha ma'nayani fis syara'. Dan ibadatullah itu memiliki dua makna di dalam syariat. Menyembah Allah itu maksudnya apa? Yang pertama maknanya adalah makna umum, yaitu imtisalu khitabi syar'il muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah makna secara umumnya mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati khitab syara'. Khitab syara' artinya kalamullah, kalamur rasulih wa ma fuhima minhuma. Mentaati khitab syara' al-muqtarin, disertai dengan rasa cinta dan ketundukan. Wasani khasun wa huwa at-tauhid. Dan makna khusus dari ibadatullah adalah at-tauhid. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan masih pembahasan tentang ibadah. Nanti insyaallah akan kita ketemukan pembahasan tentang apa itu al-khudu wa dzul fil ibadah, apa itu maksudnya menghinakan diri dalam ibadah. Itu akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.